semuanya, selamat datang kembali di kelas Psikoedukasi Komunitas. Dalam video kali ini, kita akan berkenalan dengan teori atau model yang berupaya memahami kenapa sih seseorang itu berperilaku dengan cara tertentu dan bagaimana kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih sehat atau lebih baik. Sebenarnya, model yang akan kita kenali ada beberapa, yakni Theory of Reasoned Action atau TRA, Theory of Planned Behavior atau TPB, dan Integrated Behavioral Model atau IBM. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Ketiga teori tersebut sebenarnya merupakan pengembangan satu sama lain sehingga saling berkesinambungan. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas TRA, lalu kita akan membahas pengembangannya yakni TPB, lalu kita akan membahas pengembangan TPB yakni IBM. Theory of Reasoned Action atau TRA dikembangkan pada tahun 1967 oleh Martin Fishbane dan selanjutnya dikembangkan bersama dengan temannya yang bernama Isaac Eisen. Pengembangan Theory of Reasoned Action dilatar belakangi banyaknya kegagalan peneliti untuk mencoba menggunakan sikap atau attitude sebagai prediktor perilaku. Nah, teman-teman bayangin aja nih, dalam kehidupan sehari-hari kita, berapa banyak hal sih yang kita anggap buruk, tetapi tetap aja kita lakukan. Tetap aja makan micin walaupun kita anggap bahwa micin itu buruk. Atau ada hal-hal yang kita anggap baik, seperti berolahraga, tetapi tetap tidak kita lakukan. Nah, dari sini teman-teman kan jadi paham ya, bahwa nggak semata-mata karena kita itu punya sikap, kita jadi berperilaku dengan cara tertentu. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan untuk melengkapi model relasi sikap dan perilaku tersebut. Fishbane juga merasa perlu membedakan antara sikap terhadap suatu objek atau attitude towards an object dan sikap terhadap perilaku yang berkaitan dengan objek tersebut atau attitude towards behavior. Pada umumnya, para ahli mengukur sikap terhadap suatu objek seperti sikap terhadap kanker payudara sebagai prediktor suatu perilaku seperti keputusan orang untuk melakukan mamografi atau screening kanker payudara. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kebanyakan peneliti itu mengatakan untuk mengetahui apakah seseorang itu mau melakukan mamografi, ya tanya, menurut dia kanker payudara itu seperti apa sih? Tetapi Fishbane tidak setuju dengan perspektif ini ya. Ia mengatakan, ya kalau mau tahu seseorang itu mau melakukan mamografi atau tidak, ya tanya bagaimana sikapnya terhadap mamografi. Bukan tanya sikapnya terhadap kanker payudara. Gitu. Dengan kata lain, Fishbane menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku itu adalah prediktor yang jauh lebih baik untuk perilaku tersebut. Berlatar belakang kedua poin tersebut, dibentuklah Theory of Reasoned Action atau TRA dengan sebuah premis yang cukup sederhana. Untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan sesuatu, ya tinggal ditanya saja, apakah dia akan melakukan hal tersebut? Dalam bahasa bakunya, keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu ditentukan oleh intensinya untuk melakukan hal tersebut, atau disebut dengan behavioral intention. Dalam bahasa yang lebih sederhana, intensi adalah niat untuk melakukan sesuatu. Keputusan seseorang untuk berhenti merokok tidak berkaitan langsung dengan sikap seseorang terhadap rokok, tetapi berkaitan langsung dengan apakah orang tersebut punya niat berhenti merokok. Nah, behavioral intention atau intensi tersebut barulah ditentukan oleh sikap dan norma sosial. Mari kita visualisasikan model TRA ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu perilaku itu ditentukan oleh intensi untuk melakukan perilaku tersebut. Sebagai contoh, seseorang akan melakukan mamografi untuk deteksi kanker jika dia memang punya intensi untuk melakukannya, dan seseorang akan makan sehat jika ia memiliki intensi untuk makan sehat.
Namun tentu saja modelnya tidak sesederhana jika ada intensi maka ada perilaku. Intensi sendiri memiliki beberapa determinan langsung. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku atau attitude towards behavior. Attitude towards behavior adalah sejauh mana perilaku tersebut dinilai positif atau negatif oleh seseorang. Misalnya, seseorang bisa saja menilai bahwa makan makanan sehat itu positif, bisa saja dia juga menilainya sebagai negatif. Nah, attitude towards behavior ini ditentukan oleh dua determinan. Yang pertama adalah keyakinan perilaku atau behavioral belief. Behavioral belief adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tertentu. Konsep ini didasarkan pada persepsi individu akan outcome yang diciptakan perilaku tertentu. Semisal, apakah dengan melakukan makan sehat, seseorang akan menjadi lebih ideal berat badannya, dan kemudian tidak lagi mengalami anemia. Sebaliknya, bisa saja seseorang berkeyakinan bahwa dengan makan makanan sehat, ia jadi lebih sering stres karena kurang gula. Selain behavioral belief, ada evaluation of behavioral outcome, yakni persepsi baik buruknya outcome dari perilaku. Semisal seseorang dapat menilai bahwa outcome hasil dari makan makanan sehat itu positif jika behavioral belief-nya adalah bahwa dengan makan sehat ia tidak lagi anemia. Sebaliknya, seseorang dapat menilai outcome dari makan sehat sebagai negatif jika behavioral belief-nya adalah makan sehat bikin lemes karena jadi kurang gula. Nah, sekali lagi, behavioral belief dan evaluation of behavioral outcome ini menentukan attitude towards behavior yang merupakan salah satu determinan behavioral intention. Menurut TRA, determinan lain dari behavioral intention adalah subjective norm, di mana subjective norm mengacu pada tekanan sosial untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Subjective norm ditentukan oleh dua determinan, yakni normative belief dan motivation to comply. Normative belief adalah persepsi individu tentang bagaimana kelompok atau orang sekitar yang relevan untuknya, seperti anggota keluarga dan teman sebaya, memandang perilaku tersebut. Persepsi tentang normal atau tidaknya suatu perilaku di lingkungan sosialnya kemudian menjadi salah satu penentu behavioral intention. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa penggunaan narkoba diterima di dalam kelompok sosialnya, kemungkinan besar dia akan bersedia untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebaliknya, jika kelompok teman seseorang menganggap bahwa perilakunya itu buruk, kemungkinannya kecil untuk seseorang terlibat dalam penggunaan narkoba sebagai bahan rekreasi. Norma subjektif juga memperhitungkan motivasi orang untuk mematuhi pandangan dan persepsi lingkaran sosial mereka. Hal ini juga bervariasi tergantung pada situasi dan motivasi individu. Jadi itulah penjelasan singkat tentang Theory of Reason to Action atau TRA. Sekarang mari kita bahas Theory of Planned Behavior yang diusulkan oleh Eisen pada tahun 1985 melalui publikasinya yang berjudul From Intentions to Actions, A Theory of Planned Behavior, di mana teori ini dikembangkan dari TRA yang sebelumnya diusulkan oleh Fishbein bersama dengan Eisen. Eisen merasa perlu melengkapi TRA karena ditemukan bahwa behavioral intention itu tidak bisa jadi satu-satunya determinan perilaku ketika seseorang tidak sepenuhnya punya kontrol atas dirinya. Oleh karenanya, Eisen memperkenalkan TPB dengan komponen baru yang bernama Perceived Behavioral Control. Perceived Behavioral Control diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya ia bisa perform atau mengeksekusikan suatu perilaku.
Jika divisualisasikan dalam sebuah model, TPB hanya menambah satu determinan behavioral intention, yaitu perceived behavioral control, yang ditentukan oleh control beliefs atau keyakinan individu akan faktor-faktor yang dapat mensukseskan atau menghambat performanya dalam melakukan suatu perilaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa theory of planned behavior ini juga punya berbagai keterbatasan. Yang pertama adalah terlepas dari dimasukkannya perceived behavioral control, model ini tidak mempertimbangkan actual behavioral control atau kemampuan mengontrol diri sesungguhnya. Bisa jadi seseorang mempersepsikan dirinya bisa mengontrol diri untuk konsumsi makanan sehat saja, tetapi secara objektif dia sering lose control dan mengkonsumsi makanan bergula, micin, dan lain sebagainya, walaupun dia tidak sadar. Yang kedua, model ini tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat berperan dalam pembentukan intensi, seperti faktor lingkungan, pengetahuan, pendidikan, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, model ini tidak menjelaskan jeda waktu antara intensi dan perilaku. Apakah ketika seseorang punya intensi maka langsung jadi perilaku? Apakah perlu ada cue-nya? Dan lain sebagainya. Untuk mengatasi berbagai kekurangan dari TPB, maka dikembangkanlah yang namanya Integrated Behavioral Model atau IBM. Dalam IBM ditambahkan 4 komponen selain behavioral intention yang secara langsung mempengaruhi perilaku. Keempat komponen ini sebenarnya penting untuk memastikan bahwa behavioral intention sukses berujung pada suatu perilaku. Yang pertama, walaupun seseorang memiliki intensi yang kuat untuk melakukan sesuatu, ia butuh pengetahuan dan skill untuk bisa melakukan perilakunya. Kedua, suatu perilaku akan sulit jika ada halang rintang yang berasal dari lingkungan, sehingga perlu memastikan bahwa obstacle tersebut teratasi dengan baik. Ketiga, perilaku haruslah salient atau menonjol. Artinya, seseorang harus mengingat bahwa ia perlu melakukan perilaku tersebut. Terakhir, perilaku tersebut sebisa mungkin dijadikan kebiasaan atau habit. Dengan demikian, peran intensi akan berkurang dalam menentukan kinerja perilaku individu. Keempat komponen ini adalah komponen baru yang sebelumnya tidak tercover baik dalam TPB maupun dalam TRA. Di layar Anda adalah visualisasi lengkap dari Integrated Behavioral Model. Kotak berwarna biru muda adalah elemen yang ditambahkan pada IBM yang sebelumnya tidak ada pada TPB maupun TRA. Mari kita lihat contoh untuk keempat komponen tambahan pada IBM. Jika seorang wanita memiliki niat yang kuat untuk melakukan mamografi, penting untuk memastikan bahwa dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perawatan kesehatannya untuk bisa bertindak berdasarkan niatnya. Penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada kendala lingkungan yang serius. Tidak adanya alat transportasi ke klinik atau jam klinik yang terbatas dapat mencegah wanita untuk melakukan mamografi. Untuk tindakan yang dilakukan dalam selang waktu yang lama, seperti mamografi yang dilakukan 2 tahun sekali, perilaku juga harus dibuat menonjol dengan adanya cue, sehingga seseorang ingat untuk melakukan niatnya. Nah, untuk perilaku lain yang dilakukan secara lebih sering, dapat diusahakan untuk menjadi habit. Jadi itulah perkembangan dari TRA, TPB, dan juga IBM. Kita bisa rangkum perkembangannya dalam sebuah tabel yang Anda lihat di layar Anda saat ini. Kita bermula dengan TRA yang memperhatikan intensi sebagai penentu perilaku, di mana intensi itu ditentukan oleh sikap dan subjective norm. Kemudian TRA dikembangkan menjadi TPB yang menambahkan satu determinan dari intensi, yaitu perceived behavioral control.
Kemudian TPB dikembangkan menjadi IBM, di mana selain intensi ditambahkan 4 komponen lain, yakni knowledge, salience of behavior, environmental constraints, dan juga habit. Jadi seperti itulah perkembangan ketiga teori yang menghubungkan sikap, intensi, dan perilaku. Terima kasih sudah turut serta belajar dengan saya terkait TRA, TPB, dan IBM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.